sulit juga ditiru oleh kita. Ketika sahabat Adi bin Hatim yang seyogianya dia mengira Nabi itu adalah seorang khalifah, layaknya hidupnya bak seorang raja di atas singgasana yang empuk. Namun ketika dikunjungi baginda Rasulullah, ternyata seperti orang biasa. Bergandenglah duanya itu menuju rumah baginda Rasul. Kemudian di tengah jalan seorang nenek tua memanggil, "Ya Muhammad." Aku kira sebagai seorang raja yang menduduki posisi yang sangat penting, tidak akan mengalihkan perhatiannya kepada manusia biasa. Nenek tua. Namun akhirnya Rasulullah menghampirinya. Dan aku rasa ini bukan orang biasa. Karena kenapa? Bagaimana posisi yang tertinggi, kemudian dia mau menengok rakyat jelata. Selesai kemudian perbincangan itu ditunggu, duduklah Rasulullah SAW bersama dengan Adi bin Hatim. Dilihat rumahnya cuma punya satu bantal untuk bisa didudukkan oleh seorang tamu yang terbuat dari kulit. Diambil oleh baginda Rasulullah, diberikan itu kepada Hatim. "Ya Hatim, ijlis ala hadal." Duduklah engkau di atas bantal berkulitkan kulit. Namun kulihat Rasulullah duduk di atas tanah. "Ma hadza bimalik." Ini bukan sembarangan orang, ini bukan raja, tapi sifat tawaduknya, sifat baik hatinya, sifat menghormati tamu, itu yang tidak dimiliki oleh raja-raja yang aku jumpai. Jamaah sekalian, hal-hal seperti ini yang harus kita ungkap. Bagaimana untuk bisa mengubah hati kita ini selalu berbuat baik kepada orang siapa saja, bahkan sampai sesuatu yang sangat dibilang mustahil. Al-Hajjaj Al-Aslami yang sudah masuk Islam bersama Rasulullah pernah meminta permintaan yang rasanya bagi kita itu mustahil. "Ya Rasulullah, aku masih punya uang di tangan orang yang jumlahnya sangat banyak, dan itu dipegang oleh para pemuka-pemuka Quraisy. Andaikan pemuka Quraisy itu tahu aku sudah masuk Islam, maka uang itu tidak akan dikembalikan kepadaku ya Rasulullah. Terus apa ingin kau lakukan? Apakah engkau mengizinkan jika aku berbuat sesuatu yang engkau nilai itu tidak baik demi untuk menggapai duit modal yang aku punya di tangan orang? If'al ma syi'ta." Rasulullah menjawab, "Silahkan, lakukan apa yang engkau mau." Masuklah dia ke kota Makkah Al-Mukarramah dengan sebuah cara supaya orang tidak tahu bahwasanya dia sudah masuk Islam. Akhirnya dia menyebarkan berita kepada kaum kufar Quraisy, sesungguhnya Muhammad sedang ditawan di perang Khaybar. Sesungguhnya Muhammad musuh kalian itu sudah kalah dalam peperangan, dan saat ini jasadnya sudah sedang dibawa ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk dipenggal dan dicincang. Ungkapan yang menarik kaum kafir Quraisy yang ingin benar-benar menghantam Nabi dan menghabisinya. Akhirnya ketika dia meminta uangnya dari pemuka Quraisy, diberikan. Namun keluarga baginda Rasulullah, terutama Abbas, menangis ketika mendengar perkataan dari Al-Hajjaj Al-Aslami. Sampai akhirnya dia mengirimkan utusan, "Wahai Hajjaj, benarkah bahwasanya jasad Rasulullah ditawan?" Akhirnya Al-Hajjaj Al-Aslami pun mengutus utusannya, "Tidak benar. Ini sebuah taktik dari saya atas izin Rasulullah supaya saya bisa mengembalikan modal uang yang punya saya di tangan para kaum kafir Quraisy." Jamaah, ya, inilah yang harus kita banyak kupas ketika kita sulit untuk mengupas kitab-kitab sirah nabawiyah, ya. Ketika kita enggan membuka kitab-kitab yang begitu sangat tebal, siogianya kita dengar sirah nabawiyah itu menurut
ya, dari lisan-lisan para kiai, para ustaz dan para dai. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak dibolehkan. Dalam sebuah riwayat Al-Buraidah Al-Aslamiyah, ketika ada wanita tua hitam legam datang kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni nadartu in raddakallahu min ba'dil maghazi an adribat duf." Ya Rasulullah, aku izin, andaikan setiap peperangan yang engkau lakukan dan engkau pulang dalam keadaan selamat, izinkan aku untuk mendendangkan pujian-pujian lewat rebana-rebana dan pukulan-pukulan yang membuat orang itu senang, yang membuat ungkapan hati yang begitu sangat senang setiap kali engkau datang. Apa yang dikatakan Rasulullah? Idribi, silahkan lakukan apa yang engkau inginkan. Caranya apa? Dendangan, pukulan-pukulan rebana berisikan pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Pada hakikatnya itu sudah dilakukan pada zaman baginda Rasulullah SAW. Ini saja, ya, berharap dari jamaah untuk selalu hadir istiqamah, ya, mengadakan maulid baginda Rasulullah SAW. Insyaallah yang cinta kepada baginda Rasulullah akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.